Pernah kepikiran nggak, kenapa sih harga secangkir kopi hari ini bisa beda banget sama kemarin? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar barang-barang misteri di balik semua label harga yang kita lihat setiap hari. Coba deh, waktu kita lagi di pasar, lihat harga cabai, atau pas lagi di kafe mau pesen kopi, pernah nggak berhenti sejenak dan mikir, ini siapa sih yang nentuin harganya? Apa ada satu orang gitu yang punya kuasa buat menetapkan semuanya? Soalnya banyak banget yang mikir kalau harga itu ya diatur semaunya. Mungkin sama pemerintah atau jangan-jangan sama penjual yang pengen untung gede aja. Tapi beneran sesimpel itu ceritanya. Ternyata, jawabannya jauh lebih keren dari itu. Di balik setiap label harga, ada sebuah interaksi yang elegan, sebuah tarian yang nggak kelihatan antara dua kekuatan besar. Dan hari ini, kita akan jadi penonton di barisan paling depan. Oke, kita mulai dari penari yang pertama. Penari yang paling kita kenal, yaitu kita semua, para pembeli. Yuk, kita bedah sisi permintaan. Jadi apa sih sebenarnya permintaan itu? Ini bukan cuma sekedar pengen ya. Dalam ekonomi, permintaan itu punya dua syarat kunci. Anda harus bersedia membeli dan yang paling penting, harus mampu bayar. Dua-duanya harus ada. Logika kita sebagai pembeli itu sebenarnya simple banget. Dan ini dikenal sebagai hukum permintaan. Gini deh, kalau ada diskon gede-gedean di mall, kita jadi pengen beli lebih banyak kan? Tapi sebaliknya, pas harga tiket pesawat meroket, kita langsung mikir-mikir lagi buat liburan. Hubungannya itu selalu kebalik. Terus, kenapa bisa gitu? Ada dua alasan utamanya. Pertama, efek pendapatan. Kalau harga-harga naik, tapi gaji kita nggak naik, ya daya beli kita otomatis turun kan? Kedua, ada yang namanya efek substitusi. Simpelnya, kalau kopi favorit kita harganya jadi nggak masuk akal, kita pasti mulai lirik-lirik teh atau minuman lain yang lebih murah. Masuk akal kan? Nah, sekarang kita lihat buktinya dalam angka. Coba perhatikan tabel ini. Waktu harganya masih murah, di Rp40.000, yang mau beli itu bisa sampai 500 ton. Tapi, lihat apa yang terjadi pas harganya melonjak 2 kali lipat jadi Rp80.000. Wih, yang mau beli langsung anjlok, sisa 100 ton. Polanya kelihatan jelas banget. Oke, sisi pembeli sudah. Sekarang kita kenalan sama pasangan penarinya, para penjual atau produsen. Nah, kalau mereka ini, logikanya beda banget. Sama kayak permintaan, penawaran juga punya dua syarat. Produsen itu harus bersedia menjual dan juga harus mampu memproduksi barangnya. Jadi bukan cuma soal niat aja. Nah, ini dia kuncinya. Logika penjual itu kebalikan total dari pembeli. Ini namanya hukum penawaran. Kalau harga kopi lagi tinggi-tingginya, para petani pasti makin semangat dong buat panen dan jual sebanyak-banyaknya. Kenapa coba? Jawabannya cuma satu kata, untung. Motivasi keuntungan. Harga yang lebih tinggi itu artinya potensi profit yang lebih gede. Ya jelas, ini jadi insentif paling kuat buat mereka untuk ngegas produksi. Tabel ini nunjukin logika penjual dengan sempurna. Lihat deh, waktu harganya Rp40.000, mereka cuma mau jual 100 ton. Males, untungnya tipis. Tapi begitu harganya naik ke Rp80.000, mereka langsung siap masuk 500 ton ke pasar. Hubungannya searah. Harga naik, semangat jualan juga naik. Oke, ini dia bagian paling serunya, momen ajaibnya. Apa yang terjadi waktu dua penari ini, pembeli yang maunya harga murah dan penjual yang maunya harga mahal, akhirnya ketemu di lantai dansa yang sama, yaitu pasar? Coba kita perhatikan tabel ini baik-baik. Kalau harga dipatok di Rp80.000, penjual semangat, tapi pembeli kabur. Hasilnya, kelebihan barang atau surplus. Sebaliknya, kalau harga di Rp40.000, pembeli antre panjang, tapi barangnya langka. Jadinya, kekurangan atau shortage. Tapi, coba lihat di harga Rp60.000. Wow, jumlah yang diminta pas banget sama persis dengan jumlah yang ditawarkan. Momen inilah yang disebut keseimbangan pasar atau equilibrium. Inilah jawaban dari misteri kita di awal. Harga itu ternyata nggak ditentukan semaunya. Harga itu terbentuk secara alami di titik di mana kepentingan pembeli dan penjual akhirnya bertemu dan sepakat. Kerennya, pasar itu pinter. Dia punya mekanisme buat benerin dirinya sendiri. Kalau lagi surplus, karena harga kemahalan, penjual pasti terpaksa banting harga biar laku. Sebaliknya, kalau lagi kekurangan barang karena kemurahan, pembeli yang saling berebut itu justru yang bikin harganya jadi naik. Pasar itu selalu bergerak kembali ke titik seimbangnya. Tapi kan, dunia nyata itu nggak pernah stabil. Selalu ada aja kejadian tak terduga. Jadi, apa yang terjadi kalau keseimbangan yang udah pas ini tiba-tiba goyah? Yuk kita lihat dua skenario.
Skenario pertama, bayangin ada gagal panen besar-besaran karena cuaca buruk. Artinya apa? Jumlah kopi yang bisa dijual di pasar jadi sedikit banget. Penawaran anjlok. Hasil akhirnya, barang jadi langka dan otomatis harga keseimbangannya jadi lebih mahal dari sebelumnya. Skenario kedua, kebalikannya. Ekonomi lagi bagus, pendapatan orang-orang naik. Sekarang, makin banyak yang mampu dan mau beli kopi enak. Permintaan pun meroket. Akibatnya, harga dan jumlah kopi yang terjual di pasar, dua-duanya sama-sama naik untuk menemukan titik keseimbangan yang baru. Nah, ini konsep yang penting banget buat dibedain. Kalau yang berubah itu cuma harga barangnya, kita cuma bergerak dari satu titik ke titik lain di sepanjang kurva yang sama. Tapi, kalau ada faktor dari luar yang berubah, kayak cuaca atau pendapatan tadi, itu bisa menggeser seluruh kurva, entah ke kiri atau ke kanan, dan menciptakan keseimbangan yang benar-benar baru. Jadi, kalau kita rangkum, kita udah lihat ada dua kekuatan besar di pasar. Saling berlawanan, tapi justru saling melengkapi. Di satu sisi, ada logika pembeli yang hubungannya terbalik dengan harga. Di sisi lain, ada logika penjual yang hubungannya searah. Jadi, kesimpulan utamanya jelas ya. Harga itu bukan sesuatu yang ditetapkan secara semaunya. Sama sekali bukan. Harga adalah hasil akhir dari sebuah tarian yang kompleks dan dinamis. Tarian dari jutaan keputusan yang kita semua buat setiap hari sebagai pembeli dan penjual. Jadi, lain kali Anda lihat harga barang naik atau turun, coba deh berhenti sejenak dan jadi detektif. Ini kira-kira gara-gara ada perubahan di sisi permintaan ya? Atau jangan-jangan ada guncangan dari sisi penawaran? Selamat menganalisis.